A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa huma tariqani linaili sa'adati fi daris salam wa tunjiatina min daril intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anam wa misbahul zulam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi dan semoga Allah muliakan hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Jabar yang saya cintai dan semoga Allah muliakan, dan segenap para pengurus yang selalu eksis menata umat menjadi umat yang bermanfaat, maslahat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati, semoga Allah muliakan segenap pemerintah Provinsi Jawa Barat, wabil khusus Sohibul Waliyah, Sohibul Wilayah Korea Gede Bage, Ketua MUI Gede Bage Cimencrang. Jazakumullah khairan katsir. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan ceramah subuh atau kulsub. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan, sipil TNI Polri, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, para pendengar setia kajian Masjid Al-Jabar, muhibin wal muhibat, para pecinta Masjid Al-Jabar, para pecinta pengajian Masjid Al-Jabar, yang saya muliakan juga jemaah yang hadir pada hari ini. Semoga kita semuanya hadir di masjid ini membawa keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hanya dengan tasis dan kudrat iradatnya lah kita dapat bertemu, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang megah ini, dengan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita bisa subuh di sini, bisa berjamaah subuh di sini. Begitu merdunya imam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, inilah kebahagiaan kita pada hari ini. Walaupun memang niatnya ada yang mau selfie ya, ada yang mau melihat keindahan masjid ini, ada yang hanya meluangkan waktu. Tetapi nilai yang luar biasa, kita bisa silaturahmi dan thalabul ilmi. Ini nilai yang luar biasa
yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah terpilih. Betul? Kita hadir di sini tidak ada yang mendorong. Langkah kita tidak ada yang mendorong, betul kan? Tetapi dengan panggilan keimanan dan panggilan ketauhidan kita bisa hadir ke sini. Selamat untuk semuanya. Ya. Pada hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah ketika meninggal husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidul Ayam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyana wa Azimana wa Qurrata Ayunina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Sehingga kita, walaupun kita berlumuran dengan dosa, bergelimbang dengan aib, tapi mudah-mudahan asbabnya kita hadir ke sini. Kita cinta Allah, cinta Rasul. Mudah-mudahan kita meraih syafaatul udma nanti pada hari kiamat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang hadir ke sini itu bukan hanya yang ada di lingkungan di sini ya. Ada yang dari luar kota mungkin. Ya, ada yang jauh, ada yang dekat, tetapi semuanya dekat di sini. Betul kan? Ya, taqarruban ilallah. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Ta'abudan ilallah, hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, ya, majlis ta'lim, majlis kemuliaan, ini Provinsi Jawa Barat ya ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, sepuh kita doakan. Mohon kepada Allah dengan keberkahan majlis ini, mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan keberkahan umurnya, sehat walafiat. Ketika meninggalnya ya Allah mudah-mudahan mereka husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin guru kita, sepuh kita, atau saudara kita, orang-orang yang kita cintai sudah Allah panggil terlebih dahulu. Kita doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia, riyadun min riyadil jinan. Bibarakati umil kan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hususan ila mu'alibiyah dan kitab Nasuhil Iban Muhammad Nawawi bin Muhammad Al-Jawi Usmillah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa sallallahu Hadrati Sayyidina Bagaji yang Dudung Abdul Rahman bin Barakah Usmillah di Bagaji Syihabuddin Juhri bin Haji Hudaili Usmillah Hadrati Bagaji Dr. Nasaman Hidayat Usmillah Ruhi Bapak Mama Usmillah Hadrati Mama dengan Hasbullah Haji Opan Cianjur Wasmillah Ruhi almarhum bihadan maqam bihadan. Ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa rahimahallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan membaca dan kita simak kitab Nashihul Ibad. Pemirsa yang dirahmati Allah semuanya tentu sudah punya ya kitab Nashihul Ibad. Ya, nasihat bagi hamba-hamba Allah yang mulia. Qala musannif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal, ada dua perkara yang tidak ada satupun mampu menggulinya, mampu melebihinya kemuliaannya. Mana yang dua perkara itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan panggilan keimanan, kekuatan keimanan, kita hadir ke sini. Yakin Allah akan memuliakan kita. Dan tidak ada satupun yang mampu menandingi, melebihi derajat kemuliaan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, bagaimanapun warna kulitnya, ya, kita akan berbeda-beda di dunia ini. Tetapi la fadla li arabin wala li azabin. Tidak ada keunggulannya, tidak ada kemuliaannya, baik itu bagi orang Arab ataupun non orang Arab. Tidak ada kemuliaannya kecuali al-imanu billah, yang melebihi kedudukan seseorang, mengangkat derajat orang-orang mulia di hadapan Allah adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah, kita sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita pelihara keimanan kita. Kita pupuk keimanan kita dengan thalabul ilmi, sering berangkat ke tempat pengajian. Di mana pun ada thalabul ilmi, maka kita harus hadir. Ini jangan sampai keimanan kita ini dibiarkan begitu saja. Karena Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang iman naik dan turun. Betul enggak? Ibu-ibu naik imannya, rajin ke pengajian. Bapak-bapak ketika naik imannya, rajin sholat berjamaah. Tetapi ketika imannya turun, tak rajin lagi berjamaah. Ada taat, tak rajin lagi ke pengajian. Kalau imannya tuh turun. Mengapa kita harus mengetahui iman itu naik dan turunnya? Agar kita bisa memupuk keimanan kita, agar iman kita yang minimal standar lah, tidak turun tapi naik. Itu yang disebut yazidu wa yanqusu, itu bukan keimanan aslinya, tapi frekuensi keimanannya kadang naik, kadang turun. Betul kan ya? Kadang kita semangat, kadang kita malas. Ya itu betul. Kenapa? Karena potensi ilham itu ada dua ke hati kita. Ba'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Ilham pertama pujur. Apa Pak? Pujur. Mohon maaf bukan bujur nih. Pujur. Ada ilham potensi untuk berbuat kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Wa taqwaha, dan datang lagi ilham ketakwaan. Mana yang dominan, yang kuat? Tergantung kita ya. Kayak ini. Kita berpikir secara logika. Kalau iman kita turun, apakah kita malu tidak? Malu tidak? Kalau bapak misalnya ibu ya lepas
kain ibu, kain bapak, sehingga kelihatan aurat kita. Malu tidak? Malu tidak, Bu? Apakah akan dibiarkan begitu saja terbuka? Tidak kan? Segera kita ditaikan kain itu. Sama dengan keimanan, ketika keimanan itu turun, segera taikan keimanan. Tain, perlunya dipupuk keimanan kita. Karena virus-virus keimanan sekarang, wah, Masya Allah. Apalagi sekarang, ya, zaman medsosasi, medsos, gampang apapun ada. Jadi virus-virus keimanan itu jaga. Itu. Nah ini, ya diantaranya kelihatan keimanan kita ada dan tiadanya, termasuk adalah cabang iman, su'bul iman itu al-haya, malu. Al-haya minal iman. Betul kan ya? Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Jika kita ada rasa malu, ibu-ibu malu terhadap suaminya jika berbicara agak keras, melebihi suara suami. Betul, Bu? Ibu malu tidak? Ibu? Apakah ibu ketika menjawab suami kita tercinta, suara ibu itu melebihi kerasnya suami? Bukan. Enggak. Nah ini tidak boleh. Ketika suami kita memanggil, ya panggilnya apa saja ya, istriku tercinta, ataupun kalau Rasulullah ya Humairah, boleh suami sekarang memanggil ya Humairah? Ya silakan saja. Ada Pak Ustadz itu mah hitam, nggak apa-apalah bayangannya. Ya gitu kan putih kemerah-merahan nggak apa-apa. Yang penting panggilan. Itu dipanggil oleh suaminya, maka suara ibu itu harus di bawah, ya kerasnya suara suami. Udah seperti itu ibu-ibu, ya ibu-ibu ini kedengaran? Kadang-kadang ada entah di mana ketika suaminya memanggil lebih keras daripada suara suami. Padahal itu tidak boleh. Betul? Nah ini. Maka ketika imannya ada dan kuat, pasti akan ada rasa malu. Sama dengan bapak-bapak pun. Ada rasa malu jika bapak-bapak tidak bisa membawa ibu-ibu untuk beribadah kepada Allah. Sekarang ini rasa malu semakin terkikis. Lihat aja anak-anak, Pak. Masya Allah. Betul kan ya? Ada murid berani kepada gurunya. Ada anak berani kepada orang tuanya. Mahasiswa-mahasiswi berani kepada dosennya. Bahkan naudzubillah sampai mempolisikan ya. Naudzubillah subhanallah. Itu keimanannya semakin dikikis. Dengan apa? Dengan egonya. Karena seringnya melihat di medsos. Nah ini, maka ini selalu kita ingatkan kepada anak kita. Makanya dulu Pak, Bu, ya, suka diingatkan oleh orang tua. Malu itu di depanmu ada ustadzmu. Malu di depanmu ada ayahmu. Malu itu di depanmu ada ibumu. Betul? Itu dulu selalu mengingatkan ada rasa malu. Tidak berani. Kita lihat ke pesantren, Pak. Ketika saya masuk ke pesantren menjenguk anak, ada santri itu gini, semuanya gak bisa melihat. Itu gak berani melihat. Itu. Nah ini keimanannya luar biasa. Kalau sekarang itu Masya Allah, naudzubillah, sedikit-sedikit sudah dihilangkan rasa malu. Makanya pelihara rasa malu. Al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Makanya ketika iman itu naik, berarti ada di dalam tubuh kita rasa malu. Cek nama aduh isin di payunan ayah kesepuhan, isin di payunan ayah pejabat. Harus ada itu rasa malu. Nah ini tumbuhkan. Gitu.
agar keimanan kita ini kokoh dan kuat. Ketika keimanan itu kokoh dan kuat, maka kita telah memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan melebihinya, kecuali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang yakin semuanya di Masjid Al-Jabar ini, ya, para pendengar setia, para pecinta ini semuanya kuat keimanan kita ketika kita mendengarkan ceramah subuh ini. Kalau di luar, ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan istiqomah. Ada kan? Nah ini Pak, itu yang pertama. Yang kedua, wanab'u lil muslimina. Yang kedua adalah bermanfaat dan memberi kemanfaatan kepada orang muslim yang lainnya. Kalau kita sudah mampu memberi manfaat kepada orang lain, berarti luar biasa derajat kita di atas. Dan tidak ada satupun yang mampu menandingi dan melebihinya. Tidak ada. Makanya setelah kita beriman kepada Allah, usahakan kita ini bermanfaat untuk orang lain. Makanya Syekh Nawawi di sini dalam sarahnya itu, bil maqal aw bil jah aw bil mal aw bil badan. Baik itu manfaat kepada orang muslim yang lainnya itu bisa dengan apa? Bil maqal. Kata-kata kita ini harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kata-kata kita ini tidak bisa memberi manfaat, bermanfaat untuk orang lain, lebih baik kita diam. Kul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik, yang memberikan manfaat kepada orang lain, memberi motivasi untuk beribadah kepada orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau tidak bisa, auliyasmut, diam saja. Makanya ada peribahasa, diam itu emas, berbicara itu perak. Ini artinya ketika kita berbicara yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, itu nilainya perak. Tetapi kita diam dari berbicara yang tidak baik, apalagi yang memadaratkan orang lain, itu nilainya emas. Lebih aman, tidak menyebarkan fitnah, hoax. Makanya hati-hati dalam berkata kita. Mencek Sunda nama dibeuweung diutah. Semoga punggurnya simpelnya. Cik atuh dibeuweung diutahkeun. Jangan seenaknya berbicara. Blak-blak berbicara. Biar orang lain ya enak dan tidaknya, sakit dan tidaknya. Apalagi kalau dengan kata-kata kita membuat orang lain onar. Membuat orang lain sakit. Menimbulkan permusuhan. Problem permasalahan dengan kata-kata kita. Hati-hati. Nah inilah. Kenapa? Karena banyak sekali dengan kata-kata orang masuk penjara. Betul tidak? Ada. Tidak sedikit orang yang dengan kata-kata saling membunuh. Karena kata-kata ini hati-hati. Makanya Syekh Nawawi mengatakan, ya, kata-kata itu tidak akan meninggal walaupun orangnya meninggal. Betul tidak? Hati-hati dalam berkata dan berkarya. Nah ini, hati-hati dalam berkata dan berkarya. Ya. Kata-kata dan karya kita tidak akan meninggal walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti ini nih, karya ulama. Ulamanya sudah tiada. Tetapi kata-kata dan karyanya ini masih kita nikmati dan masih kita manfaatkan. Maka hati-hati dalam berkata gitu. Hati-hati. Apalagi kadang-kadang ya tidak terkontrol. Istri dengan suami, suami dengan istri. Ibu-ibu kadang-kala pernah ibu sakit hati? Pernah ibu? Ibu pernah sakit hati? Mengapa sakit hati? Bapak-bapak pernah sakit hati? Pernah. Mengapa kita sakit hati? Ada jawabannya. Imannya
berkurang. Bukan tiada, imannya ada tapi berkurang. Kalau orang yang sudah kuat keimanannya, ya udah, biar anjing menggonggong kapilah berlalu. Betul? Nah ini, hati-hati dengan kata-kata ini. Itu yang pertama. Bisa kita memberi manfaat dengan kata-kata kita atau dengan karya kita, karena Alkitabah itu adalah tulisan kita, itu adalah kalam. Maka kalam bil kitabah. Makanya ya ada kalam bil kaul, kalam bil isyaroh. Itu kata-kata kita. Hati-hati dengan isyarah kita. Orang lain sakit hati. Sedangkan delekan orang sakit hati. Dengan isyarah kita orang bisa membunuh. Hati-hati. Karena itu pun kalam, Pak. Jadi bisa kalam bil kaul, kalam bil kitabah tulisan, kalam bil isa dengan isyarah itu. Masih itu kata-kata. Hati-hati itu. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kata-kata bermanfaat untuk orang lain. Wabil untuk orang muslim sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil jah, dengan kedudukan. Allah titipkan kedudukan kepada kita semua. Baik jadi presiden, jadi RT pun itu kedudukan, Pak. Betul? Kalau RT dipilih oleh siapa? Ya. Ya, memang syariatnya itu adalah oleh warga. Hakikatnya oleh Allah Subhanahu. Allah titipkan kedudukan itu. Bahkan Allah berfirman dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam. Itu kan, aku mengutusmu bukan untuk menumpuk-numpuk harta, tapi aku mengutusmu untuk menolak doanya orang yang teraniaya. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya, tidak akan ditolak oleh Allah walau min fami kafirin, walaupun keluarnya yang berdoanya orang kafir yang teraniaya, kata Allah tidak akan ditolak doanya, langsung diterima oleh Allah. Nah ini ya pesan Allah kepada para pejabat, para penguasa yang menerima mandat rakyat. Itu kata Allah, ingatlah wahai para pemerintah, para salatin, para pemangku jabatan, aku tidak mengutusmu, mendudukanmu dalam jabatan itu untuk menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri, tetapi aku mengutusmu agar kamu bisa menolak doanya orang-orang yang teraniaya. Artinya jangan ada satupun masyarakat, ya, umat yang teraniaya, yang terdolimi. Mengapa? Karena doanya tidak akan Allah tolak, sekalipun itu orang kafir yang berdoa. Jangan seenak, biar ini mau orang kafir, gak boleh. Betul? Ingat ya, dokter pribadi Rasulullah SAW itu adalah orang Nasrani, Pak. Ini ya tentang agama, lakum dinukum waliyad. Hati-hati. Nah ini ya, makanya ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Betul kan ya? Saudara se-Islam, saudara apa? Ya, saudara se-manusia itu insaniyah itu. Saudara se-bangsa, se-tanah air. Itu harus kita jaga ukhuwah itu. Tapi jangan sampai kita dihancurkan ukhuwah karena bedanya pilihan. Enak dia kalau beda pilihan ya. Betul kan? Beda pilihan akan menyenangkan dan akan melahirkan kenikmatan. Betul? Ibu dan bapak beda tidak? Karena beda ibu dan bapak nikmat. Betul kan? Ya nikmat. Betul kan ya? Nah ini ya, melahirkan kenikmatan karena adanya perbedaan. Lihat aja masjid ini. Apakah sama tidak? Tidak. Karena dengan perbedaan maka indahlah Masjid Al-Jabar ini, subhanallah. Luar biasa ya. Itu kan, itu Gubernur Jawa Barat itu memiliki masjid yang indah ini. Insya Allah Masjid Al-Jabar ini perakat umat, menjadikan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Alhamdulillah. Makanya bisa kita, ketika kita diberikan kedudukan, maka berilah kemanfaatan untuk orang lain. Ya, itu kalau Allah berikan kedudukan kita. Ketika kita diberikan kedudukan dan bisa manfaat untuk orang lain, untuk orang muslim yang lainnya, maka itu berarti dia sudah ada dalam posisi yang luar biasa di atas. Tidak ada satupun yang melebihi dan menandinginya. Itu yang kedua. Aubil mal, ataupun dengan harta. Punya harta. Ya.
kita berilah kemanfaatan oleh orang lain. Betul? Ketika kita keluar dari masjid ini, ada orang yang membutuhkan, berilah. Walaupun nilainya hanya berapa Pak? Hanya 2.000, 3.000. Kalau kata kita kecil, tapi kata orang lain luar biasa. Nah ini, punya harta, coba anfa'hum lil muslimin. Jadikanlah untuk kemanfaatan untuk orang lain. Jangan sampai punya harta kita ditumpuk-tumpuk. Ya. Sementara tetangga kelaparan, tetangga anak sekolahnya putus dari sekolahnya. Bantulah orang lain. Insya Allah ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Betul? Nah inilah, gunakan harta kita untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Nah ini. Yang keempat yaitu bil badan, ataupun dengan badan. Maksudnya dengan badan bil kuah. Kita punya tenaga kuat, cobalah harus memberi kemanfaatan kepada orang lain. Kita punya tenaga, di perjalanan ada kotoran, coba buanglah. Di masjid ada kotoran, buang. Ada orang lain ingin menyeberang, coba tolong. Ya, orang lain kelihatannya agak susah, kita bantu dengan kekuatan kita. Berarti kita sudah manfaat untuk orang lain. Nah ini, jadi bisa kita manfaat untuk orang lain itu bisa dengan apa tadi? Bisa dengan tadi apa? Bisa dengan kata-kata, bisa dengan kedudukan, tahta, bisa dengan harta, bisa dengan kekuatan tenaga kita. Jadi semuanya ini Allah berikan kepada kita agar kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini. Jadi Imam Nawawi ini luar biasa, Pak. Jadi Allah memberikan kepada kita, menitipkan kepada kita itu, yaitu apa tadi? Bisa berbicara. Ya, yang kedua kita dititipkan orang yang punya tahta jabatan. Yang ketiga Allah menitipkan kepada kita itu harta. Yang keempat Allah menitipkan kepada kita itu kekuatan. Itu semuanya Allah berikan, titipkan kepada kita agar kita anfa'hum lil muslimin, agar kita bisa manfaat untuk orang lain, untuk muslim yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ya itu jadwalnya jam 5.30. Jadi kesimpulan pada ceramah subuh ini ya, kita bisa menerima ilmu yang luar biasa, bukan dari saya tapi dari Syekh Imam An-Nawawi ya, ini luar biasa. Jadi dua perkara yang tidak ada satupun mampu melebihi, menandinginya, tidak ada. Itu mana? Beriman kepada Allah. Jagalah keimanan kita, ya, siramlah keimanan kita dengan nutrisi ilmu. Jangan sampai kalau jasad kita selalu diberi nutrisi, keimanan kita selalu dibiarkan, jangan. Selalu update, talabul ilmi, mencari ilmu dimanapun. Yang kedua apa tadi? Wa naf'u lil muslimin, yaitu mampu memberi kemanfaatan kepada orang muslim yang lainnya. Insya Allah ketika dua hal ini telah kita miliki, maka posisi kita adalah di atas, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjaga keimanan, dan keimanan kita mudah-mudahan tidak putus sampai kita meninggal dunia husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk muslim yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan ya dalam kitab Nashihul Ibad ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali karena masih banyak itu hadis dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Itu saja, ya mudah-mudahan ada hikmah, barokah dan manfaat untuk semuanya yang hadiri, yang mendengarkan, yang menyimaknya, dan juga yang mencintainya. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afwa minkum, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.